Bab ke-17. Bab 17. Tidak kekurangan uang. Setelah melihat staf properti dan venue pergi, Sucing berbalik dan pergi. Dia cukup bangga bisa mengendarai mobil mewah seharga jutaan ini malam ini. Ketika venue bangun di pagi hari, dia terbangun oleh suara masuk sistem. Ding, masuk hari ini dimulai. Masuk. Meski kepalanya sakit, venue tidak lupa untuk masuk. Ding, proses masuk berhasil. Tuan rumah telah mendapatkan satu set halaman kerajaan Xingjing. Tunggu. Apa? Halaman kerajaan? Venue, yang masih merasa sedikit pusing, tiba-tiba merasa pikirannya jernih ketika mendengar suara sistem. Halaman Sihiyuan di Xingjing pada awalnya sangat sedikit, dan mereka yang dapat memiliki halaman Sihiyuan asli adalah orang-orang yang berstatus bangsawan. Rumah halaman yang diberikan oleh sistem sebenarnya adalah rumah halaman kerajaan, yang jelas merupakan rumah halaman terbaik di Xingjing, dan mungkin yang terbaik di bawah kota kekaisaran. Setelah mendapatkan kembali semangatnya dan menekan keterkejutan di hatinya, venue melirik ke belakang, bangkit dan mandi. Setelah mengingat dengan cermat apa yang terjadi tadi malam, saya tidak bisa tidak menggelengkan kepala. Saya menghabiskan hampir 1 juta di Brilliant Years tadi malam. Dia membayar seluruh biaya konsumsi para pengunjung klub Brilliant Years, dan anggur yang mereka minum harganya hampir 200.000 yuan per botol. Dia tidak tahu berapa banyak botol yang dia minum secara total. Pokoknya, dia tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah meninggalkan klub Brilliant Years. Setelah membersihkan diri, saya pergi ke dapur dan makan sebentar ketika telepon di atas meja mulai berdering. Saya mengangkat telepon saya dan melihat suara notifikasi dari platform pengemudi yang ditunjuk. Dia telah menyewa pengemudi yang ditunjuk tadi malam dan telah mengumpulkan komisi. Biaya pengemudi yang ditunjuk langsung didebit dari kartu, dan venue tidak peduli karena itu hanya sejumlah kecil uang. Saya baru saja selesai membereskan meja ketika ponsel saya berdering. Halo, apakah ini bos? Sebuah suara yang mantap terdengar. Venue menjawab. Ya, ini saya. Bos. Jika Anda punya waktu sekarang, bisakah Anda datang ke perusahaan? Ting Heng bertanya. Saya punya waktu. Ada apa? Platform app telah selesai dibuat. Silakan datang dan melihatnya lebih dulu. Bos. Oke, saya akan ke sana sekarang. Setelah hanya mengenakan satu set pakaian, venue pergi ke perusahaan. Begitu saya tiba di perusahaan, Ping En menghampiri venue dan berkata dengan penuh semangat. Bos, platformnya sudah selesai. Silakan lihat dulu. Venue datang ke komputer dan melihat serangkaian data di komputer. Kepalanya sedikit bingung. Tolong jelaskan padaku. Ping Ping berkata. Bos, meskipun sistem kami belum terlalu stabil, sistem ini siap digunakan. Deteksi sistem akan disesuaikan dengan aktivitas harian platform app. Sedangkan untuk sistem perekaman video, seharusnya sangat lengkap dan tidak akan ada jeda atau operasi ilegal. Venue mengangguk dan melihat mata Ping yang merah padam. Dia berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu. Pergilah dan beristirahatlah dengan baik. Saya masih perlu menyiapkan saluran promosi dan iklan. Setelah Anda beristirahat, saya masih memiliki tugas berat yang harus saya berikan kepada Anda. Ping En juga tahu bahwa saat berikutnya akan menjadi saat yang paling sulit, jadi dia tidak banyak bicara dan berbalik untuk beristirahat. Promosi platform adalah tahap awal yang paling sulit di internet, yang membutuhkan pengalihan lalu lintas dan iklan. Tetapi membangun platform internet yang baru dimulai mungkin merupakan tantangan bagi orang lain, tetapi sangat sederhana bagi venue. Dia hanya harus membakar uang. 2 platform internet yang paling populer saat ini adalah Kuaishou dan Douyin. Selama mereka mampu membayar uangnya, kedua platform ini akan cukup untuk meningkatkan pengguna aktif harian dari National Fitness App. Liu Jian diminta untuk menghubungi perusahaan Kuaishou dan Douyin untuk mendiskusikan masalah promosi. Biaya promosi dari kedua platform tersebut sangat besar, tetapi venue tidak peduli. Setelah membayar biaya iklan yang tinggi, kami hanya mendapatkan waktu promosi selama 3 hari,
dan tidak akan ada lagi promosi APP kebugaran nasional di masa mendatang. Fan Yu meminta Liu Jian untuk bertanggung jawab atas negosiasi antara Kuai Shou dan Douyin, dan Fan Yu menelepon Lin Kong dari klub kebugaran nasional. Bos. Lin Kong menjawab telepon dan berkata dengan hormat. Beri saya platform untuk beriklan di klub. Klub kebugaran nasional. Lin Kong secara pribadi mengarahkan acara tersebut dan meminta staf untuk memasang poster iklan untuk National Fitness APP di seluruh klub. Iklan juga diputar di layar elektronik besar. Pada saat ini, semua orang di sore hari, Ping Heng dan yang lainnya, sudah bangun, dan Fan Yu berkata, saya telah mengatur masalah promosi, dan sisanya terserah Anda. Ping Heng sangat bersemangat. Oke, bos. Program latar belakang dimulai, dan saya duduk di depan komputer dengan ekspresi tenang dan serius, menunggu volume aktif harian platform diuji. Fasilitas di dalam perusahaan telah dibeli dengan sejumlah besar uang oleh Fan Yu, dan semua peralatan sudah lengkap. Fan Yu berkata kepada Ping Heng, promosi saja tidak cukup, kita juga membutuhkan sesuatu yang cukup menarik perhatian. Bos, apa yang ingin Anda lakukan? Tanya Ping Heng. Setiap pengunjung aplikasi yang mendaftar ke National Fitness APP bisa mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 10 yuan. Jika mereka mengundang turis dengan nama asli untuk mendaftar, mereka bisa mendapatkan hadiah sebesar 1 yuan. Namun, identitas yang sama tidak dapat mendaftarkan beberapa akun. Jika Anda menghabiskan sejumlah waktu online di aplikasi ini setiap hari, Anda bisa mendapatkan hadiah uang tunai dalam jumlah kecil. Untuk setiap karya yang memiliki lebih dari 10.000 penayangan, Anda dapat menerima bonus 500 yuan, tetapi Anda tidak boleh memanipulasi data dengan jahat. Setelah ketahuan, hadiah akan dibatalkan dan akun akan diblokir. Untuk saat ini, itu saja dulu. Jika ada kebutuhan, kita bisa menambahkan lebih banyak lagi nanti. Fan Yu berkata perlahan. Setelah mendengar kata-kata Fan Yu, Ping Heng dan sekelompok karyawan tidak bisa menahan kekagumannya. Bosnya benar-benar murah hati. Ini pasti menghabiskan banyak uang, bukan? Bos, berapa biayanya? Ini hanya platform APP awal yang kami bangun. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk itu, bukan? Ping Heng berkata dengan sedikit sakit hati. Fan Yu menepuk pundaknya dan berkata, lakukan saja apa yang diperintahkan. Bos Anda tidak membutuhkan uang kecil ini. Jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Selain itu, aplikasi ini mungkin akan bertransformasi secara bertahap di masa depan. Setelah memiliki cukup banyak pengguna aktif harian, aplikasi ini akan menjadi perangkat lunak sosial video yang serba bisa, seperti Kuaishou dan Douyin. Namun, kami baru saja memasuki internet dan perlu mengikuti langkah-langkahnya. Ya, bos. Dia mendapatkan kembali ketenangannya. Berdiri, bertepuk tangan dan berkata, semuanya. Kalian sudah mendengar apa yang dikatakan bos. Ayo mulai bekerja. Dalam sekejap, semua orang di perusahaan menjadi sibuk. Ayn Rand bahkan lebih fokus mengoperasikan sistem dan mulai menambahkan kegiatan kesejahteraan tersebut. Fan Yu duduk di samping, mengeluarkan ponselnya, dan mulai mencari di Douyin. Seorang pembawa acara yang berspesialisasi dalam acara kebugaran langsung muncul. Fan Yu memasuki ruang siaran langsung dan langsung mengenakan setelan kaisar. Pembawa acara melihat hadiah yang membanjiri layar dan dengan cepat berteriak. Terima kasih Saudara Feng atas hadiahnya. Netizen di ruang siaran langsung membanjiri layar dengan komentar yang memuji kemurahan hati Fan Yu. Fan Yu tersenyum tipis dan mengirim pesan pribadi kepada penyiar di latar belakang. Pembawa berita dengan cepat menjawab. Halo, apakah Anda ingin mengubah platform? Pembawa berita itu menjawab. Ubah platform? Saudara Feng, platform apa itu? Orang kaya Fan Yu bertindak seperti orang besar. Meskipun pembawa berita tidak berniat untuk mengubah platform, dia tetap menanggapi dengan serius. Aplikasi kebugaran nasional, platform yang didedikasikan untuk kebugaran. Jika Anda masuk ke platform itu, Anda bisa menandatangani kontrak dengan perusahaan.
Dengan gaji pokok 1 juta per tahun, dan Anda bisa mendapatkan 70% dari hadiah yang Anda terima. Awalnya, pembawa berita tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menjawab karena venue memberinya hadiah. Tetapi ketika dia melihat pesan pribadi yang dikirim venue, dia terkejut. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Venue berkata. Tentu saja itu benar. Kita bisa menandatangani kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, gaji bisa langsung dibayarkan. Jika pembawa berita bisa mendapatkan 1 juta dengan menandatangani kontrak, dia pasti tidak akan menolak. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, mereka menambahkan informasi kontak satu sama lain. Akhir bab. Bab ke-18. Bab 18, Royal Entertainment Company. Hingga malam hari, venue menemukan 30 pembawa acara kebugaran langsung di Douyin dan Kuaishou. Masing-masing memiliki gaji tahunan 1 juta. Xiaodong, mulai besok, kamu akan bertanggung jawab di meja depan. Kontrak mungkin akan dikirimkan dalam 2 hari ke depan. Setelah menerimanya, lalu kirimkan ke kantorku. Kontrak yang ditandatangani oleh venue dengan pembawa acara tersebut sangat sederhana. Setelah menandatangani kontrak, dia tidak dapat melakukan siaran langsung di platform lain. Dia harus menyiarkan selama 5 jam sehari, dan dia harus mematuhi perintah perusahaan. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi ganti rugi 5 kali lipat dari ganti rugi yang dilikuidasi. Sebelum masuk ke National Fitness App, jangkar tersebut masih perlu menjadi pengalih lalu lintas di platform aslinya. Karena Kuaishou dan Douyin akan mempromosikan aplikasi kebugaran nasional selama 3 hari. Selama 3 hari ini, pembawa acara dapat merekomendasikan aplikasi kebugaran nasional di ruang siaran langsung. Setelah 3 hari, tidak akan ada iklan tentang aplikasi kebugaran nasional di seluruh platform. Pembawa berita tidak diperbolehkan menyebutkannya. Jika ditemukan, ruang siaran langsung akan ditutup. Venue datang ke klub kebugaran nasional pada malam hari. Lin Kong turun untuk menyambutnya secara pribadi. Bos, saya telah menyelesaikan semua yang Anda minta saya lakukan hari ini. Venue melihat poster dan iklan National Fitness App yang dipasang di setiap lantai dan mengangguk sedikit. Besok, biarkan Departemen Bisnis merekomendasikannya kepada para anggota, serta mereka yang bekerja sebagai instruktur kebugaran di sini, sehingga mereka harus mendaftar akun di platform dan mengirimkan karya mereka kepada saya. Selama akun Anda melebihi 10.000 pengikut, Anda dapat menerima hadiah uang tunai. Lin Kong segera menyetujuinya. Zhuang Xiaoting juga ada di klub. Sebuah kelas sedang diajarkan kepada seorang anggota. Venue memanggil Zhuang Xiaoting. Kamu kebetulan ada di sini, jadi aku tidak perlu mencarimu. Platform app kebugaran perusahaan saya telah dibangun. Anda dapat membuat akun dan memposting beberapa karya. Saya akan mendorong karya Anda ke beranda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melatih Anda menjadi selebriti internet super dan menjadi panji nasional aplikasi kebugaran. Zhuang Xiaoting tampak sedikit bersemangat. Terima kasih, bos. Venue sedikit tersenyum. Saya sangat optimis terhadap Anda. Jadi bekerja keraslah. Hanya dalam 1 hari, National Fitness App telah menerima banyak tanggapan online. Bukan karena National Fitness App bagus, tapi hadiah uang tunainya sangat menarik. Bahkan jika Anda seorang pekerja kantoran, selama Anda meluangkan sedikit waktu, Anda dapat menerima hadiah puluhan dolar saat ini. Beberapa orang yang tinggal di rumah dan bermain dengan ponselnya mendapat ratusan yuan sehari. Orang-orang itu menjadi gila sehingga mengundang kerabat dan teman untuk mendaftar di aplikasi, lalu menerima hadiah hasil undangan mereka. Venue menyetor 200 juta ke rekening perusahaan, tetapi puluhan juta habis dalam 1 hari. Dana 200 juta itu mungkin hanya cukup untuk seminggu. Tapi venue tidak peduli. Jika 200 juta itu dihabiskan, dia akan menyetor 200 juta lagi hingga aktivitas harian National Fitness App mencapai tingkat yang memuaskan. Sejujurnya, jika sebuah platform internet baru saja memasuki pasar, kemungkinan besar platform tersebut tidak akan mampu mencapai banyak aktivitas harian hanya dalam beberapa tahun. Terlebih lagi,
Jika sebagian besar platform internet tidak memiliki karakteristiknya sendiri, pada dasarnya demikian mustahil. Namun, Venue tidak takut. Hanya karena dia punya uang. Meskipun dia mengeluarkan uang untuk itu, dia juga akan membuat platform National Fitness App secara bertahap menjadi platform unicorn seperti yang dilakukan Kuaishou dan Douyin. Tapi itu akan menjadi platform hiburan serba guna di masa depan. Sore harinya, Venue kembali ke rumah dan membuka platform National Fitness App. Dia sudah bisa melihat banyak karya yang ditampilkan di halaman tersebut. Ring-ring. Telepon berdering dan Venue mengangkat telepon. Bos, aktivitas harian meningkat menjadi ke 100.000. Orang di telepon berkata dengan tenang dan bersemangat. Venue tersenyum tipis. Dia telah menghabiskan begitu banyak uang belakangan ini. Jadi jika aktivitas harian tidak naik, maka itu adalah sesuatu yang aneh. Ya, tidak ada masalah dengan pengoperasian sistemnya, kan? Ping-Ping berkata. Tidak ada yang terjadi saat ini, tapi saya mendiskusikannya dengan Ayn Rand. Mungkin jika aktivitas harian melebihi 1 juta, sistem mungkin tidak mampu menanggungnya. Apa solusimu? Venue bertanya. Host dengan jumlah memori yang lebih besar juga diperlukan untuk sepenuhnya menahan aktivitas harian dalam jumlah besar. Ping-Ping berpikir sejenak dan berkata. Baiklah, lakukan saja. Saya akan mentransfer uangnya ke rekening perusahaan. Ya, bos. Setelah menutup telepon, Venue melanjutkan menelusuri aplikasi kebugaran nasional. Karya Zhuang Xiaoting muncul di beranda, dan dalam satu malam, jumlah penayangannya mencapai 1 juta. Zhuang Xiaoting berada di level Dewi. Sebagian besar netizen itu adalah laki-laki. Mereka semua pasti suka menonton ajaran kebugaran wanita, bukan menyebutkan menghabiskan banyak uang. Benar saja, sebagian besar netizen tertarik dengan penampilan bidadari Zhuang Xiaoting, dan ditambah dengan gerakan kebugaran standar dalam video tersebut. Sosok tubuhnya tersebut membuat orang semakin haus. Venue tersenyum tipis. Zhuang Xiaoting tidak mengecewakannya. Jumlah pengunjung yang dia tarik jelas merupakan yang pertama di seluruh platform. Di sampul National Fitness App terdapat beberapa karakter besar yang sangat eye-catching. Bakar kaloriku? Setelah menontonnya sebentar, Venue mematikan ponselnya dan sebuah ide muncul di benaknya. Sepertinya di kehidupan sebelumnya ada film yang sangat populer, bertema kejayaan dan kebugaran. Orang terkaya di kota Sihong. Haruskah saya membuat film untuk membuat National Fitness App lebih populer? Lakukan saja apapun yang terlintas dalam pikiran. Venue bukanlah orang yang suka menunda-nunda. Ia menyalakan komputer dan mulai menulis naskah sesuai alur yang diingatnya. Tentu saja dia tidak bisa menulis naskahnya. Tapi dia bisa menulis plotnya dan mencari seseorang yang mengerti untuk mengolahnya. Sebuah film yang tak henti-hentinya dikenang. Baik tokoh protagonis maupun tokoh pendukungnya sangat mampu mengundang gelak tawa masyarakat. Baru pada dini hari Venue akhirnya berbaring, menggerakkan tubuhnya, dan menutup laptopnya. Ding, proses masuk hari ini dimulai. Masuk. Venue berbaring di tempat tidur dan memberikan instruksi pada sistem. Ding, kamu berhasil masuk dan menjadi bos baru Royal Entertainment Company. Royal Entertainment Company adalah perusahaan hiburan yang relatif besar di kota ajaib. Ia memiliki 3 selebriti besar, yang menjadi jaminan peringkat kontemporer dan andalan Royal Entertainment Company. Mengandalkan 3 nama besar tersebut, perusahaan mampu meraih pendapatan 200 juta setahun. Pendapatan 200 juta jangan dianggap remeh, karena ini adalah pendapatan bersih. Perusahaan yang bisa meraih laba bersih 200 juta setahun pasti sudah menduduki peringkat teratas. Mobil Maybach terparkir di lantai bawah Royal Entertainment Company, memandangi gedung perkantoran 7 lantai, dan Venue masuk sambil tersenyum. Seorang resepsionis yang berusia sekitar 21 atau 22 tahun melihat Venue dan berkata dengan sopan. Halo Tuan, bisnis apa yang ingin Anda tangani? Venue berkata. Hubungi manajer umum Anda yang Fei. Apakah kamu punya janji? Meja depan bertanya. Venue berkata. Beritahu yang Fei,
Bilang saja Venue ingin menemuinya. Meja depan mengangkat telepon dan menelepon. Di kantor manajer umum, Yang Fei mengerutkan kening dan melihat dokumen di tangannya. Venue, kapan perusahaan mengganti bosnya? Kenapa aku tidak menerima pesannya? Yang Fei adalah manajer umum Royal Entertainment Company. Dia memiliki 5% saham perusahaan dan dianggap sebagai salah satu direktur perusahaan. Namun, dia tidak tahu tentang masalah penting bahwa ada pergantian bos, dan dia cukup terkejut sekaligus kecewa. Bahkan jika dia tidak puas, dengan hanya 5% sahamnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, penggantian bos berada di luar kendalinya.